Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa siar senja Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema tentang nuzulul Quran. Pemirsa rahimakumullah, biasanya kita di Indonesia khususnya memperingati nuzul Quran itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Tentu ini ada asbabun nuzulnya. Kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya apa itu nuzul Quran? Dan kapan Al-Quran diturunkan? Serta kewajiban apa setelah Al-Quran diturunkan yang akan kita lakukan sebagai umat Islam? Hadirin siar senja Ramadan rahimakumullah. Nuzul Quran secara bahasa artinya diturunkannya Al-Quran. Kemudian secara istilah, nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara langsung. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, kurang lebih selama, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada juga ulama mengatakan selama 23 tahun. Pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah, tentu ini dalam kaitannya dengan nuzul Quran, kita ingin mengkaji lebih dalam lagi apa sebenarnya makna dibalik nuzul Quran. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya barangkali dari istilah maupun pernyataan yang disampaikan tadi, ada beberapa perbedaan umat menyikapi peristiwa nuzul Quran. Khususnya di Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sementara negara lain barangkali ada yang berbeda memperingati peristiwa nuzul Quran. Hadirin siar senja Ramadan rahimakumullah, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Artinya selama 30 juz, 113 surat Al-Quran itu diturunkan langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa nuzul Quran adalah peristiwa diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Nah, inilah barangkali yang menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan langsung diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu nuzul Quran. Ada yang berpendapat bahwa nuzul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin syiar senja Ramadan rahimakumullah, Syekh Mana Al-Qattan menjelaskan dua perbedaan pendapat lebih rinci lagi. Artinya tidak secara global menyampaikan tentang perbedaan pendapat tentang nuzul Quran.
Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga terdapat surat Ad-Dukhan ayat 4 dan surah Al-Qadar ayat 1. Menurut Ibnu Abbas, bahwa nuzul Quran ini ada peristiwa turunnya Al-Quran langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini nuzul Quran. Sementara pendapat lain, ya, yang kedua dipelopori oleh Amr bin Syarahil Asy'adi. Beliau seorang tabi'in besar, ahli hadis dan gurunya Imam Abu Hanifah. Menurut beliau bahwa surah Al-Baqarah 185, Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1 ini menyatakan bahwa nuzul Quran bahwa ini ditafsirkan sebagai peristiwa diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Pemirsa Syiar Senja Ramadan rahimakumullah. Nah, sementara Syekh Mana Al-Qattan menyatakan bahwa kedua perbedaan pendapat tidak masalah. Menurut beliau justru Al-Quran diturunkan dua kali. Yang pertama langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu yang pertama, yang kedua dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun tadi. Pemirsa Syiar Senja Ramadan rahimakumullah. Dari perbedaan tadi, maka penanggalan atau tanggal nuzul Quran juga ada perbedaan ya. Akhirnya perbedaan terkait dengan tanggal nuzul Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan pendapatnya bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada pertengahan bulan Ramadan. Sementara Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyahnya Rahiqul Maktum menjelaskan bahwa para pakar sejarah berbeda pendapat terkait tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bulan Rajab, ada yang berpendapat bulan Ramadan. Dari pendapat ini yang kuat dari bulan Ramadan. Tanggal berapanya? Hadirin, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang tanggal 7 Ramadan, ada yang tanggal 18 dan ada yang tanggal 17 Ramadan. Al-Khudari dalam muhadharatnya menguatkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Pemirsa Syiar Senja Ramadan rahimakumullah. Agaknya pendapat Ibnu Abbas dan Al-Khudari ini yang membuat mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati nuzul Quran tepat tanggal 17 Ramadan. Hadirin Syiar Senja Ramadan rahimakumullah. Adapun Syekh Safiur Rahman sendiri menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira itu tepat pada hari Senin tanggal 21 Ramadan atau bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Menurut beliau, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pemirsa Syiar Senja Ramadan rahimakumullah, dari peristiwa nuzul Quran ini tentu berbagai pendapat ulama yang menyebutkan tentang apa itu nuzul Quran dan kapan tanggalnya merupakan ikhtilaful ulama rahmah, menjadi rahmat perbedaan para ulama terkait dengan itu. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada kita, bagaimana kewajiban-kewajiban ini terhadap Al-Quran. Hadirin pemirsa Syiar Senja Ramadan rahimakumullah. Yang pertama barangkali yang ingin selain saya bahas terkait dengan tafsir Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam tafsir Al-Misbah di 15
Bapak Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi diminta untuk membaca apapun, membaca kondisi, membaca masyarakat, membaca sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Sekali lagi ini dikuatkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa beliau diminta membaca untuk lebih meyakinkan kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan perintah beliau untuk menyiarkan agama Islam. Pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 ini Allah menegaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta untuk membaca dalam konteks apapun, dan syarat mutlak membaca adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya tafsir ini menyatakan menginginkan kepada kita bahwa dalam segala hal, perbuatan, niat kita, wujud kita barangkali, atau keinginan kita harus selalu dilandasi oleh keinginan untuk menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Karena ini syarat mutlak kita beraktivitas dimanapun kita berada atau kapanpun kita beraktivitas, lalu kita sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi satu perintah dari ayat pertama dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Pemirsa siar senja Ramadan rahimakumullah, sehingga dari ayat pertama ini barangkali kita bisa mengambil banyak hikmah. Setiap aktivitas, kegiatan-kegiatan kita, apapun itu bentuknya, ketika kita landasi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap seluruh kegiatan dan aktivitas kita akan menjadi berkah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kegiatan aktivitas kita kalau sudah dilandasi dengan nama Allah akan menjadi mudah, akan menjadi sesuatu yang bermakna buat kehidupan kita, dan tentu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Kali mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Selamat menguatkan peristiwa Nuzul Quran sebagai momentum spesial khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran dan semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.